Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Paipun, salam budaya. Para pecinta tenun Nusantara, sahabat Tatpis semua, saya Rustam Effendi beserta kru channel Bung Tam mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjalankannya, sehingga pada akhirnya kita akan lahir menjadi manusia-manusia yang takwa. Termasuk di saat sahabat habis menonton channel saya, ada yang dipikir tidak pas, karena satu hal, kami adalah manusia biasa yang penuh dengan kehilapan dan kekurangan. Atas seluruh dukungan dari seluruh sahabat Tapis terhadap channel ini, saya mengucapkan terima kasih. Semoga semuanya akan menjadi amal ibadah kita. Karena kita pembahasan Tapis adalah sebagai warisan nenek moyang kita, pembelajaran bagi kita semua yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Oleh karena itu sahabat Tapis, marilah kita semua melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan dan norma dalam ajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Paipun, salam budaya. Sahabat Tapis, di momen Ramadan ini saya dianjurin ya, kalau dianjurin kayaknya nggak tulus oleh teman-teman kru Bung Tam Channel. Kita akan berbagi tetap dengan berkenaan dengan Tapis, tapi yang di kepala. Contohnya ini nanti akan saya lepas, ya, yang ini nanti akan kita bagikan sahabat Tapis. Ini, yang ini juga sahabat Tapis. Saya pakai aja deh. Nah, mugam kata orang ini. Sahabat Tapis, ini juga akan kita bagikan. Dan beberapa ini nanti sahabat Tapis akan kita bagikan secara live. Kita mungkin bungkus dalam buka bersama, boleh gabung ya kalau saat kita berbuka bersama. Tapi jangan banyak-banyak, wakilkan saja Bung Tam aja cukup. Dan kita live, dan saya juga ada Tapis yang peci Tapis yang belum saya tampilkan di sini. Ini akan saya berikan kepada sahabat Tapis sebagai bentuk kita berbagi di dalam bulan Ramadan. Oke sahabat Tapis, oleh karena itu ikuti terus channel Bung Tam dengan cara subscribe, like, and share, tekan loncengnya ya, supaya biar setiap saya punya konten nanti akan sahabat Tapis akan mendapatkan kontennya. Oke sahabat Tapis, yuk kita bergabung untuk mendapatkan. Kalau sekedar bergabung untuk mendapatkan enggak lah ya, saya yakin sahabat-sahabat Tapis bisa memiliki. Tapi ya untuk asik-asik kita bersama sebagai bentuk silaturahim kita di saat bulan suci Ramadan. Baik sahabat Tapis, ikuti channel ini di saat kita akan live di bulan Ramadan. Kayaknya di sekitar minggu kedua deh, mungkin minggu kedua ketiga kita bulan Ramadan. Yang pasti belum saat kita harus Lailatul Qadar, karena mungkin teman-teman nanti akan sahabat Tapis akan konsen lebaran. Tapi puasa dulu lah sahabat Tapis, yang diikuti dengan rajin, jangan mikir lebaran dulu. Yang pasti inilah sahabat Tapis yang akan kita berbagi bersama seluruh kita. Demikian, oke, ikuti terus channel ini. Oke sahabat Tapis, masih pada puasa ya. Gimana sih kita supaya bisa komunikasi? Karena tim kreatif Bung Tam Channel luar biasa, kayak tim kreatif, kayak sudah serius aja. Tapi enggak, memang kita berkreatif lah sebenarnya. Nah, mereka teman-teman yang sudah melihat, mendiskusikan dari rencana kita untuk berkomunikasi lah. Nah, untuk teman-teman yang ingin berkomunikasi biar dihubungin oleh tim kreatif saya, terutama teman-teman yang biasa, sahabat-sahabat Tapis yang biasa berkomen ya, sahabat-sahabat Tapis yang memiliki rasa peduli yang tinggi terhadap budaya kita. Ikut ya, lihat nih di deskripsi saya ini, di deskripsi ini berkenaan dengan email, jadi hubungin sini nih ya. Nah ini emailnya, nah masuk ke sana nanti kamu hubungi. Sebenarnya nggak ngasih hadiah, bukan kok, cuman hanya saya pengen kontak sama sahabat Tapis, kita bisa ngobrol bersama, nimbrung bersama, ngopi bersama, ya.
karena kita akan menggali budaya-budaya kita. Oke sahabat Tapis, jangan lupa kirim dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik Pai pun, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik Pai pun, salam budaya. Para pencinta tenun, sahabat Tapis, pada saat ini mungkin sahabat Tapis ngelihat saya kok penampilannya beda pakai batik. Nah, karena kita pada kesempatan ini ingin menemui salah satu tokoh yang menurut saya mengerti juga tentang Tapis, bagaimana sejarah Tapis dan sebagainya. Yuk ikut, kita mau menuju ke rumah Bapak Idham Pesirah atau Sultan Pangeran. Beliau adalah tinggal di Menggala, di Jalan Aspol. Beliau itu dari marga Suai Umpu, karena Trombong tempat marga, beliau dari marga Suai Umpu. Oke sahabat Tapis, yuk kita ke rumah Stan Pangeran. Oke, sahabat Tapis, sekarang kita tiba di rumahnya Stan Pangeran, salah satu tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di Menggala ini, khususnya dari marga Suai Umpu. Mudah-mudahan beliau ada ya di tempat, karena saya tadi sore sudah saya kontak, beliau katakan malam ini kita walking ngobrol, tentunya kita akan menggali Tapis. Oke sahabat Tapis, kita ketok rumah beliau ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah beliau ada. Ini kabar sekap. Ya Allah, luar biasa. Iya, kesana ketemu dengan Mas Lembu. Lama mak kau agak mak cembuk. Iya, amin, amin. Mudah-mudahan segala agak hajat terpenuh. Iya. Sehat sekam. Yang penting sahabat Tapis, beliau ada dan dalam kondisi sehat. Beliau ini orangnya energik dan salah satu tokoh adat yang ada di Tulang Bawang, khususnya di Megopak, dan beliau adalah marga Suai Umpu. Beliau adalah Stan Pangeran. Kalau di Menggala juga orang banyak mengenal beliau adalah Idham Pesirah, karena orang tuanya dulu kan pesirah di sini. Ini rumah pesirah ini dulu sebenarnya. Oke sahabat Tapis, kita langsung masuk ke dalam ya.
sahabat Tapis, pada kesempatan ini cukup berbahagia dan alhamdulillah terhormat sekali saya bisa mengunjungi salah satu dari orang yang selama ini juga banyak berbincang-bincang berkenaan dengan Tapis, karena beliau ini sebenarnya juga seorang PNS ya dulunya di museum gitu loh. Dan beliau ini adalah Stan Pangeran. Stan Pangeran ini sekarang setelah pensiun dari museum pernah ingin mengelola museum di Tulang Bawang ya gitu dan sebagainya. Beliau juga mengumpulkan beberapa benda yang bersejarah, benda budaya. Bahkan saya juga dengar ini Kiai Stan Skarjo juga termasuk saya melakukan penelitian di Beteng Sabu. Iya. Dia tim peneliti Balai Arkeologi. Nah, beliau ini juga pernah yang mendampingi peneliti di Beteng Sabu yang ada di Gunung Tanjungan dari Balai Peneliti dari Bandung. Balai Arkeologi Bandung. Balai Arkeologi Bandung. Jadi beliau ini adalah saya sangat bahagia sekali karena salah satu orang pelaku sejarah untuk menggali budaya kita. Tapi karena saya masih membahas masalah Tapis, tentunya kita malam ini pada saat ini juga kita akan membahas Tapis. Karena saya yakin sih beliau itu dulu itu waktu di museum Mas mampu menjelaskan beberapa Tapis. Banyak sekali, memang macam-macam Tapis ada. Hanya saja ya namanya barang museum, barang udah buruk semua. Barang udah tua semua. Tapi ini loh Kiai Sultan, teman saya itu mengatakan gini loh, karena yang saya juga tunjukkan adalah barang-barang Tapis yang sudah tua. Teman itu malah mengatakan, kan saya itu udah punya banyak konten. Nah pas di shot teman itu mengatakan itu baru ya, bukan, kata itu lama. Tapi ternyata kalau barang-barang tua itu segitu di kamera cerah. Apa karena pengaruh benangnya, apa karena pengaruh kainnya? Mungkin. Ada dua kemungkinan, antara benang dan kain, dan mungkin juga masih ada pamornya di dalam. Luar biasa. Kalau itu saya nggak kejangkau sampai ada pamornya. Memang saya banyak juga mengatakan demikian. Mungkin ada yang mengatakan saat orang dulu tuh mungkin membuat itu dengan hati. Betul. Sehingga dengan hati melekat dengan apa yang dibuat. Luar biasa. Oleh karena itu sahabat Tapis, kita memang harus melestarikan. Ini kan warisan nenek moyang. Sebab saya pernah waktu pameran di museum. Pertama awal peresmian museum itu operasional. Ada dari Ketua Budaya Nasional dari Jakarta. Tema dari pameran kami itu Mutiara Hitam Rua Jurai. Mutiara Hitam Rua Jurai. Maknanya apa tuh, Kek? Yang dipamerkan itu lada. Lada. Mulai dari pembibitan sampai penanaman, sampai dia naik panjatan, sampai dia ngagung. Nah, sekarang lada kita punah. Nah, justru itu kita. Makanya oleh karena itu sahabat Tapis, benar sekali. Kita suka ada yang namanya warisan nenek moyang kita, yaitu berupa kain, salah satu bentuk bahwa kita memang mempunyai budaya tinggi, harus kita lestarikan supaya jangan punah. Jadi salah satu benda yang kami pamerkan pernah dicanggah oleh Pak Oka Cendera Sasmita. Pak Oka itu tidak boleh. Tapis, keramik dan ciga. Saya mohon izin. Apa hubungannya tapis, siger dan keramik itu dengan lada? Erat sekali Pak, saya bilang. Gitu. Kenapa? Katanya tapis turunan Lampung. Betul Pak. Pada saat itu benang emasnya belum ada di Indonesia, datangnya di luar negeri. Iya. Juga siger begitu katanya, buatan orang Lampung. Betul Pak. Tapi kepingan kuningan itu masih didapatkan di luar negeri. Hubungannya dengan lada, dengan barter. Itulah kaitannya dengan lada. Jadi dulu bahwa nenek moyang kita itu belum mengenal mata uang. Jadi lada itu dijadikan mata uang untuk transaksi barter, ditukar dengan lempengan kuningan dan benang emas serta keramik yang dibawa orang dari luar negeri. Tapi kalau tenunnya kita buat sendiri ya? Kalau tenunannya memang kita yang tenun. Kainnya kita tenun, tapi benang emas yang kita dapat barter itu dicucuk mereka untuk menjadi tapis. Menjadi tapis. Wah, luar biasa. Sahabat Tapis,
kita nggak menggali ini. Makanya kita memang luar biasa saat ini kita bisa ketemu dengan salah satu tokoh. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik ya. Saya sebenarnya ada penyesalan, beberapa tokoh yang saya kenal waktu itu saya belum menggali, tapi mereka sudah tidak ada. Makanya malam ini saya saya itu saya harus ketemu Kiai Idham karena udah lama nggak ketemu Kiai Sultan ini. Alhamdulillah mereka kita doakan ya, orang-orang seperti beliau ini dan tetap dalam keadaan sehat sehingga kita bisa menggali pengetahuan-pengetahuan. Saya juga tidak tahu itu seperti itu, ternyata kita barter. Setelah saya jawab begitu, maka dia memanggil Pak Dul Hai Tabahasa waktu itu. Silahkan Pak Dul Hai, jawaban ini masuk akal. Oh, ya. Jadi sehingga lada itu saya terjemahkan dengan dua kata. La, da. Iya. La itu lagi, da itu dapat. Sifat Lampung pingin ada dengan tukar menukar itu. Oh, luar biasa, subhanallah, luar biasa. Kiai, jadi la itu la itu lagi, da itu dapat. Jadi lagi ingin mendapatkan. Dengan cara menukar lada dengan yang diharapkan. Dengan apapun barang yang dia inginkan. Apapun barang yang diinginkan gitu loh ya. Termasuk mungkin untuk perkawinan juga orang nunggu musim lada. Termasuk iya. Kalau sudah habis panen lada itu pada musimnya. Oke, luar biasa. Musim larian. Jadi sahabat Tapis, itulah kekayaan hasanah budaya kita itu cukup tinggi. Tapi tanpa kita sadari, kita membiarkan dia punah karena kita tidak ingin karena kita lupa untuk melestarikan dan mempertahankannya. Oleh karena itu sahabat Tapis, jati diri kita mencerminkan kehormatan kita. Oke sahabat Tapis, maka ikutilah terus pembicaraan saya ini dengan Kiai Sultan Pangeran ini. Karena ternyata saat ini kita sudah tahu, ternyata dulu Tapis itu pun diperoleh oleh nenek moyang kita dengan cara barter terhadap orang asing. Barternya bukan tapisnya ya, benang emasnya dan kepingan kuningan dan perak dan sebagainya untuk buat singer. Sehingga tapi satu sahabat Tapis, kain tenunnya tetap kita yang nenun. Tetap kita yang buat. Ya. Oke, ternyata memang budaya kita luar biasa dan nenek moyang kita sangat kreatif. Ya. Oke sahabat Tapis, kita akan lihat tapis apa yang kita bahas. Ya. Oke sahabat Tapis, karena kita cukup berbahagia dan suatu anugerah lah bagi kita semua, kita bisa menggali ilmu pengetahuan dari Kiai Sultan Pangeran ini yang sangat kompeten kan, yang saya hadirkan. Dan beliau inilah, sahabat Tapis, ada orang yang nanya kepada saya, Bung Tam itu bisa menjelaskan Tapis itu dari mana sih teman-teman? Kan sudah saya hadirkan satu kemarin Om Kartubi, sekarang ini Kiai Sultan. Akan saya teruskan. Beliau inilah sebenarnya banyak masukan kepada saya berkenaan dengan Tapis. Sebenarnya Tapis itu jak kedol sih sebenarnya. Tapis itu asalnya menggam lepung indah sekedar ciptaan. Ini jadi namun Tapis. Iya. Nah, maka buat istilah ya, kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Nah, setelah dia terbentuk kain tenunan, itu kayak antik itu. Nah, dibuatlah motif bermacam-macam motif tapis. Oke. Tapis itu berpuluh-puluh macam sebenarnya. Iya. Nah, buat tapis khusus saya pakai cakap pepadu. Iya. Nah, untuk mengaku gelar setan. Buat tapis pakaian migul, buat tapis pakai maju. Iya. Nah, saya namo pun bermacam-macam. Oke, iya. Buat namo dapat tapis bintang perak, tapis Dewasano, tapis Laut Linau, tapis Pucuk Repung, tapis Toho. Nah, tapis Toho inilah buat moneh itu kain Toho moneh namanya adalah sebagai. Oh, sebagai ya. Sebagai juga macam. Iya. Buat sebagai sekebar, buat sebagai belando. Iya. Nah, sebagai selain diri pakai migul, eno dapok dipakai untuk hidup jenazah. Iya.
Oke, kebetulan Ikam nih, kebetulan malam ini juga saat ini juga Ikam merupakan salah satu tapis Seskap Cawoke. Lah, alhamdulillah. Oke, lalu karena Ijo salah satu tapis ya. Iya. Ijo tapis Tapis toho. Iya. Iya. Orangnya dia tapis toho aja. Sebenarnya pakaian minggul toho. Oh, Boleh pakaian dibilang minggu tapis toho, toho. tapis toho. Ciri Iya. khasnya sahabat tapis Nah. ada gambar-gambar binatang, ada orang-orang ini. Manusia. Iya, manusia. Nih. Tapis pakaian minggul moneh, tapi minggul modal. Oh, gitu lah. Jadi migul itu sahabat tapis Ada dua macam. tahu ya migul itu. Migul itu contoh saya punya saudara perempuan. Ayah. Apakah ayu saya ataupun adik saya yang sudah kawin. Nah, ayu saya itu bagi saya itu adalah migul saya. Migul. Anak-anak yang nanti ke saya itu melamoh. Ya. Bagi sahabat tapis itulah sebenarnya migul. Jadi artiannya Kiai Sultan ya. Iya. Migul kan posisikan bermartabat dia pakai tapis. Lah, iya. Saya sebenarnya minggul dia adalah manjau. Iya. Dia termasuk minggul terhormat. Oh, oke. Iya. Sebab manjau juga macam. Nah di Sanseno lah buat manjau balak. Iya. Sebab manjau balak aja biasa no. Apakah yo kebau mati ataupun kebau ugi bahasa no manjau balak. Iya. Lain badan tuh. Balen balak badan. Sebab sebut Balak manjau. itu ngerti Bapak, sahabat tapis, balak itu besar. Jadi manjau itu berkunjung. Dalam berkunjungan prosesi adat yang begitu besar, itulah anjau balak. Manjau balak. Nah, Itu karena sudah ada tua toho ajo buat migul, buat muli, buat menganai. jadi artiannya Kiai Sultan ya, orang dulu itu kalau di acara adat dengan motif ataupun ragam hias tapis yang dipakai, Ya. orang itu sudah tahu posisinya. Dah, ya. Itu kelamo, Nah. itu migul sana, Ya, itu ya, migul tuho, itu Di antara tapis dan siger yang dipakai juga udah kelihatan. Oh. Itu siapa? Siapanya. Jadi Ah. artiannya sahabat tapis, Iya. motif tapis itu melambangkan posisi orangnya. Iya. Kedudukan orangnya di dalam kedudukannya siapa? di dalam gawe itu. Ternyata kita juga mengenal pemisah-pemisah. Iya. Jadi tutur kata pun dia manggil kita sudah siapa? Mena, Wa, kan sudah Iya, ada. ya sudah. Jadi artinya kan itulah sahabat tapis. Benar kan kita itu memang adalah orang yang berbudaya tinggi. Karena salah satu ciri khas berbudaya tinggi itu memiliki pakaian yaitu busana, yaitu kata tapis, mempunyai dialek, kita punya bahasa tutur kata, Iya. dan kita punya aksara. Itu ciri khas loh. Tidak semua di daerah di Indonesia yang mempunyai aksara. Salah satu yang saya katakan warisan tulang bawang hanya 3 itulah. Bahasa, aksara, dan budaya. Iya. Baik budaya itu seni suara, seni rupa, seni lukis, dan seni gerak, termasuk tari. Oke, tapi ternyata kita menggali ini. Benar, ini Kiai Sultan. Ada yang menyarankan saya, Bung Tam Channel jangan hanya berbicara tapis dong. Iya. Bicara juga dengan adat istiadat. Makanya saya tuh mikirnya kayak gini Kiai Sultan. Saya selesaikan semua tapis karena di saya itu ada sekitar 35 jenis tapis. Iya. Saya malah saat kemarin itu saya lucu, tapis ini kok namanya kayak gini, jadi tapi memang akan saya gali semuanya. Tetapi kalau 35 ini memang beberapa bulan lama juga. Tapi sahabat-sahabat tapis mendesak supaya apa? Kita ini kan nggak bisa dipungkiri, banyak generasi muda kita sudah tidak melakukan lagi adat istiadat. Iya, Mereka acara sudah adat sudah jarang. sudah jarang. Mereka sudah senang dengan yang sedikit tanda kutip budaya yang masuk. Budaya nasional. Nah, sekarang dengan kita menggali itu, nanti kita akan, insya Allah ini salah satu bentuk nilai ibadah lah. Kita niatkan ibadah sehingga bisa kita wariskan. Oke, Kiai Sultan, jadi kalau begitu, tapis ini pakaian wanita ya? Perempuan. Jadi kalau sekarang orang kalau gagah naik tapis, Itu sebutannya beda. Memang tipenya hampir sama, tapi sebutnya itu disebut tumpal. ya tumpal. Kalau laki-laki. Nah, untuk laki-laki tumpal tapi bukan tapis. Artinya kalaupun benar-benar tapis sekarang itu hanya bentuk fashion, Iya. hanya untuk Iya. ya supaya dilihat lebih indah aja. Tapi dia tidak boleh dalam adat dia pakai tapis. Oke, sahabat tapis,
berarti tapis tuho itu nama ya. Nama. Karena ada juga saya penting dengan lagu tapis tuho, saya kepikir tapis yang tua-tua. Ternyata memang namanya tapis tuho. Nama dan kedudukan siapa yang harus pakai. Oke. Nah, dan pada saat apa dia pakai. Ya. Oke, sampai tapis tuho ini kalau di daerah Tulang Bawang sudah dijelaskan itu dipakai Migul tuho. Iya. Tapi di daerah lain ada juga memakai oleh istri-istri yang siap-siap untuk naik madu. Jadi memang kadang-kadang tapis itu sesuai dengan daerahnya Dan keadaannya. Iya. Keadaan yang masuk Kiai Sultan ini mungkin sekarang orang semuanya asal tapis saja pakai. Iya. Tidak, karena mungkin orang akan melengkapi ragam hias. Iya. Itu terjadi akan sedikit pergeseran. Oleh karena itu di channel Bung Tam ini kita akan menjelaskan kedudukan dari masing-masing tapis, sehingga nanti ternyata tapis ini gunanya ini. Persoalannya sekarang ada pergeseran, ya harus permakluman karena tidak semua orang punya juga jenis tapis itu gitu loh. Oke sahabat tapis, udah bosen gak ya membahas ini? Karena jangan bosen ya, karena jarang kita bisa menggali dengan orang-orang hebat, orang-orang yang mengerti tentang budaya. Oke sahabat tapis, kita yuk lanjut, kita bicara lagi berkenaan dengan tapis-tapis Lampung sebagai ragam hias, sebagai busana wanita, dan sebagai warisan nenek moyang kita. Sahabat tapis yang kita bahas, ingat kami tidak membahas yang retro, tapi kami membahas tapis yang sudah ratusan tahun umurnya. High, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan. Oke sahabat tapis, inilah kalau kita lihat ragam hias dari tapis tuho. Tapi tapis tuho, tapis tua. Tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Sultan ini bahwa tapis tua itu bukan berarti tapisnya tua. Tapi tapis yang kita pegang ini tapis yang sudah berumur tua loh sebenarnya. Namanya tapis tuho, namanya tapis tua. Kenapa namanya tapis tua? Karena motifnya itu terdiri daripada binatang-binatang. Jadi sama dengan ini purba lah sebenarnya. Iya. Purba. Iya. Kenapa pertama tapis tua? Karena dia itu dipakai migul tuho. Jadi dipakai oleh ayu saya atau saudara saya pentua, bibi saya, tante saya, kedudukannya yang pentua, gitu loh. Nah, kedua, ini juga adalah binatang-binatang purba. Ya, contoh, ini ada, sahabat tapis bisa lihat, ya. Iya. Ini ada burung. Iya. Ya. Udah itu di sini ada gambar seperti naga. Iya. Nah, sahabat tapis bisa ngelihat lagi bahwa ini ada burung. Iya. Ini ada naga, kayak gambar naga. Naga ini kan binatang purba lah sebenarnya kan gitu loh. Iya. Kalau saya mengatakan kadang-kadang binatang khayalan. Tapi nggak bisa ngomong gitu lah, saya mohon maaf pada sesepuh. Naga itu juga dipakai untuk rato, itu pasti ada ditarik oleh naga. Nah, ini juga ada orang yang memakai pedang. Dan ini juga ada sahabat tapis, nanti kita akan bahas tapis pertahanan rajo. Saya mengatakan tapis pertahanan rajo, ada juga yang mengatakan tapis serdadu. Itu nanti kita akan bahas sahabat tapis. Nah, ini juga burung. Ini adalah naga. Inilah yang menunjukkan daya tapis tuho. Oke, sahabat tapis, ini lebih jelas juga nih. Ini ada burung. Nah, burung. Ini naga. Ada naganya. Iya. Naga. Itu lebih jelas naganya. Lebih jelas naganya. Oke, sahabat tapis, itulah tapis tuho kalau kita lihat dari motifnya. Apa sahabat tapis? Bahwa tapis tuho dipakai oleh migul tuho.
Tapi di daerah tertentu ada juga yang mengatakan dipakai oleh istri yang mepadun. Memang kadang-kadang berbeda wilayah, daerah itu berbeda juga kesepakatan dalam pemakaiannya. Satu. Yang kedua, Ya. itu kan ada lambang manusia, ada gambar manusia. Iya. Itu menyatakan kebersamaan di dalam acara itu, bahwa ragam caremnya manusia. Oh, oke. Burung. Setiap kita dapat pengantin, kalau suap-suapan untuk menerapkan gelar, nggak ada yang tidak potong ayam. Oke, luar biasa. Memang sudah diciptakan itu. Oke. Naga itu umumnya binatang air. Pada masa dahulu kala nggak ada jalan darat, jalan sungai. Iya. Jadi seolah-olah itu adalah teman mereka berjalan di sungai. Jadi sahabat tapis, ternyata tapis-tapis itu Itu penuh dengan filosofi. Filosofi. Jadi tidak hanya asal-asal mereka mencipta bagusnya begini, tidak punya maksud. Jadi filosofi yang sangat tinggi yang malam ini yang saat ini kita gali luar biasa. Punya maksud Subhanallah. tertentu. Ternyata nenek moyang kita itu memang sudah punya naluri. Lah iya. Makanya kata Kiai tadi, tapis itu mungkin ada Nah, ada pamornya. ada pamornya. Kalau saya sih mengatakan karena orang itu dulu mungkin ngebuatnya dengan hati. Emangnya sekarang ngebuatnya dengan hati, ya semuanya dengan hati lah ya. Termasuk para sahabat tapis yang nonton ini tentunya dengan hati juga. Dengan hatinya untuk subscribe, like, and share. Karena menjalankan jarum untuk menyulam itu, mereka punya imajinasi, punya ciptaan. Ini apa gunanya? Nah, Oke, sahabat tapis, jangan bosan-bosan. Kita akan terus menggunakan channel itu, tapi untuk saat ini kita cukup membahas tapis Toho dengan Sultan Pangeran dari marga Suai Umpu yang terkenal di Menggala. Juga orang banyak mengatakan Idham Pesirah karena beliau ini anak dari salah satu pesirah yang ada di Menggala. iya. Sahabat tapis, mohon maaf kalau ada masukannya, karena saya jujur masih banyak pengetahuan yang belum tahu, harus menggali. Walaupun ingat sahabat tapis, kami bukan merepro tapis, tapi kami menghadirkan tapis-tapis yang sudah berumur ratusan tahun. Kalau menurut Sultan Pangeran itu ada pamornya, makanya warnanya berbeda. Tapi saya Allahu a'lam lah ya, sahabat Ya, tapis. ya. Oke, sahabat tapis, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Paipun. Ya pun.